Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal melakukan sesuatu yang seru banget. Kita akan bongkar abis misteri di balik layar gadget yang kita pakai setiap hari. Dan pemandu kita kali ini adalah sebuah silabus mata kuliah loh. Tepat sekali, silabus organisasi dan arsitektur komputer. Jadi kita bakal ngintip dalaman mesin kalian seolah-olah kita ini mahasiswa teknik. Pertanyaannya kelihatannya simpel ya, tapi jawabannya wah luar biasa kompleks. Setiap kali kamu ngeklik, ngetik, atau nonton video, itu ternyata memicu jutaan operasi rumit dalam sekejap mata. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam sana? Oke, mari kita mulai petualangan kita. Dengan berpegangan pada silabus ini, kita akan bedah semuanya, lapisan demi lapisan. Kita mulai dari gambaran besarnya dulu, baru nanti kita menyelam lebih dalam buat ngelihat gimana komputer kamu itu berpikir. Hal yang pertama, yuk kita kenalan sama struktur utamanya. Coba deh bayangin, komputer itu kayak sebuah tim super solid. Setiap anggotanya punya tugas yang spesifik banget, dan mereka semua harus kerja bareng dengan sempurna biar semuanya lancar jaya. Nah, menurut silabus ini, setiap komputer itu berdiri di atas 3 pilar utama. Pertama, ada CPU. Ini otaknya yang ngerjain semua proses berpikir. Kedua, ada memori. Ini ibarat ruang kerja sementara buat data dan perintah. Dan yang terakhir, ada input-output. Anggap aja ini indera dan suaranya komputer, yang bikin kita bisa berinteraksi lewat keyboard, mouse, sama layar. Tapi gimana caranya ketiga pilar ini ngobrol satu sama lain? Mereka kan nggak bisa kerja sendiri-sendiri. Nah, penghubungnya adalah sistem bus. Bayangin aja, ini kayak sistem saraf digital super ngebut yang nganterin semua data dan perintah ke seluruh penjuru komputer. Prosesnya itu kayak tayan 3 langkah yang non-stop, diulang terus-menerus. CPU minta data, memori ngirimin datanya, terus CPU langsung olah data itu. Dan semua ini terjadi lewat bus dengan kecepatan yang, ya ampun, nggak kebayang deh. Oke, dari gambaran besar, sekarang kita zoom in lebih dalam lagi. Kita akan fokus ke komponen yang paling vital dari semuanya, Central Processing Unit, atau yang akrab kita panggil CPU. Nah, di dalam si opak ini ada lagi tim intinya. Ada unit control yang tugasnya kayak konduktor orkestra, ngatur semuanya. Terus ada ALU atau Arithmetic Logic Unit. Ini dia si jagoan matematikanya yang ngurusin semua hitung-hitungan. Terakhir, ada register yang berfungsi kayak papan coretan super cepat buat nyimpen data yang lagi di otak-atik. Jadi, biar kebayang ya bedanya, unit control itu manajernya. Dia nggak ngitung, tapi dia yang ngatur lalu lintas data. Kamu ke sana, kamu ke sini. Sementara ALU, dialah pekerjanya. Dialah yang benar-benar ngitung angka dan ngejalanin perintah logis. Dua-duanya krusial banget. Nah, ini bagian yang paling mendasar. Semua kerumitan tadi, semua perintah, semua perhitungan, pada akhirnya semuanya itu diterjemahkan ke dalam bahasa yang paling sederhana. Angka 1 dan 0. Yap, bahasa biner. Satu-satunya bahasa yang dimengerti sama hardware. Oke, kita udah kenal sama pemain-pemainnya. Pertanyaan selanjutnya, gimana cara mereka kerja bareng buat ngelesain perintah dari kita? Jawabannya ada di sebuah siklus yang terjadi terus-menerus, tanpa henti, persis kayak detak jantungnya komputer. Dan inilah dia, siklus fetch, decode, execute. Ambil, terjemahkan, jalankan. Ini adalah ritme dasar dari semua pekerjaan komputer. CPU akan terus-menerus. Ambil perintah, cari tahu artinya apa, terus laksanain. Siklus ini diulang miliaran kali setiap detiknya. Luar biasa. Ngomongin teori emang gampang ya, tapi biar benar-benar nempel di kepala, gimana caranya? Nah, silabus ini punya jawaban keren. Pendekatannya adalah praktek langsung. Mahasiswa nggak cuma disuruh baca, tapi juga disuruh membangun. Tapi bukan berarti mereka beneran nyolder CPU fisik ya. Mereka pakai berbagai software simulator ini buat ngerancang, ngebangun, dan ngetes komputer virtual mereka sendiri. Dengan cara ini, mereka bisa lihat langsung gimana sebuah perintah dieksekusi dan gimana tiap komponen saling berinteraksi. Coba deh, lihat rincian nilainya ini. Kalau proyek mini sama praktikum digabung, totalnya 45% dari nilai akhir. Ini bukti nyata kalau penekanannya itu di aplikasi, di praktek. Tujuannya bukan buat menghafal, tapi buat benar-benar paham dengan cara melakukan dan membangun. Terus mungkin ada yang nanya, kenapa sih kita harus pusing-pusing mikirin konsep dasar ginian di zaman dimana prosesor udah canggih banget?
Jawabannya simpel. Karena semua teknologi canggih yang kita nikmatin sekarang, fondasinya ya dari sini semua. Pernah dengar istilah-istilah keren kayak pipeline atau multi-core processor? Nah, itu semua bukan sihir loh. Itu adalah evolusi langsung dari prinsip-prinsip dasar yang barusan kita obrolin. Tanpa ngerti siklus instruksi, kita nggak akan pernah paham gimana sebuah prosesor modern bisa ngerjain banyak hal sekaligus. Intinya, tujuan dari semua ini tuh bukan cuma biar kita jadi tahu, tapi biar kita jadi paham. Seperti yang ditekankan di silabus ini, tujuannya adalah supaya kita bisa menganalisis dan mengevaluasi performa, supaya pas kita lihat spek komputer, kita beneran ngerti apa artinya buat performa di dunia nyata. Jadi, apa inti dari semua ini? Sederhana. Di balik semua hal ajaib yang dilakukan komputer, ternyata nggak ada sihir sama sekali. Yang ada adalah sebuah sistem yang super logis dan elegan, di mana setiap lapisan kompleks dibangun di atas prinsip yang lebih simpel, sampai ke dasarnya, yaitu ya 1 dan 0. Nah, sebagai penutup, coba renungkan ini. Besok, pas kamu nyalain laptop atau PC kamu, mungkin kamu nggak lagi ngelihatnya sebagai kotak hitam yang misterius, tapi sebagai sebuah orkestra digital yang luar biasa, di mana setiap komponennya bermain dalam harmoni yang sempurna. Terima kasih sudah menyimak.